tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanci Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Reddy Smash kembali menjumpai Anda dalam acara ngobrol bareng sore seru di hari ini. Dari Kamis tanggal 21 Juli 2022. Kebersamaan kita sampai dengan pukul 16 lepas nanti. Di sore hari ini bersama bintang tamu kita yang sangat spesial, yaitu dari Sekolah Catur Bukit Asam Tanjung Enim. Yang pertama ada seorang pelatih yang bernama Bang Ruby Tamono, pelatih catur Persiba, dan yang kedua Arya Prima, anak berprestasi dari Sekolah Catur Bukit Asam. Para kanci Tanjung Enim Radio, berbagai informasi akan kami gali, jika mudah-mudahan informasi ini menginspirasi untuk Anda semuanya di acara Ngobras. Seperti biasa, acara ini live di Facebook Tanjung Enim Radio dan Anda bisa dengarkan langsung di www.tanjungenimradio.id. Baik, kita sapa dulu, kita kenalan dulu dengan dua bintang tamu kita pada sore hari. Bang Ruby Tamono, selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Kok bisa-bisanya ke Tanjung Enim nih sebagai pelatih catur itu sejarahnya gimana? Ceritanya seperti apa sih? Ini agak panjang ceritanya. Tapi Ya nggak apa-apa gitu. Ya. Biar menginspirasi para kanci yang lagi mendengarkan. Jadi kalau di flashback ke belakang, Iya. cerita kita sampai nyangkut ya. Kalau saya pikir nyangkut ke Tanjung Enim itu kayaknya nggak pernah ada. Iya. Jadi perjalanan waktu itu tuh tahun 2019 saya diajak. Waktu itu pas COVID lagi nanjak-nanjak Belum, ya? 2019 Awal? Oh iya. Ya, jadi sekitaran bulan April gitu tuh. Iya. Waktu itu tuh kebetulan saya duduk-duduk sama kolega saya di Padang. Mm-hmm. Ada turnamen catur di Pali. Ya. Ada turnamen catur di Pali. Saya waktu itu lagi kegiatan lain ya waktu itu ya. Iya. Jadi diajak teman, yuk ke situ yuk. Nah, jadi cerita, saya bilang sama temen itu tuh, abang-abang saya juga lah istilahnya ya. Males. Waktu itu saya lagi memang nggak. Masih menanggapinya dengan santai aja ya? Ya dingin, saya memang waktu itu 2019 itu tuh memang nggak begitu aktif di catur sih ya. Saya cuman ya memang insan catur kalau orang bilang gitu kan. Cuman saya nggak begitu ambisi lagi di turnamen atau apa atau ikut event gitu. Saya udah punya kegiatan sendiri waktu itu. Nah jadi diajak, udah berangkat aja. Saya ngelesnya udah macam-macam kan. Kalau waktu itu pengen ngeles, kalau dibilang orang tua sakit, takutnya kebenaran kan, betul, gitu. Ya. Orang tua juga udah sakit waktu itu. Kebetulan saya memang lagi jagain orang tua kan. Terus apa ya alasannya? Saya bilang aja asal-asalan kan. Males nggak ada duit. Udah pokoknya pergi aja. Yang penting berangkat gitu ya. Dia perlu duit. Nih dikasih sama itu tuh. Temen itu tuh kakak, boleh dibilang abang-abang juga waktu itu kan. Abang ini namanya, kalau namanya Bang Yusra. Waktu itu saya bertiga tuh sama Bang Anderson satu itu. Di Padang gitu kan. Males gitu kan. Ya itu tadi, tapi karena abang yang tadi itu ini ngajak, dia pengen ini gitu kan. Ya udah, ya jadilah saya bilang. Kalau oke nanti sore dijemput gitu ya. Dijemput. Nah, kami bertiga waktu itu. Dia kebetulan pakai mobilnya dia kan, dia pengen ini. Jadi dijemput, udah siapa lagi, satu lagi. Ada lagi teman satu lagi itu Dayang. Dia tinggal di ini Padang juga. Dijemput juga, kaget juga dia kan. Jadi memang nggak ada rencana waktu itu kita ke Pali. Jadi dari pilihan memang dari ini ya. Nah singkat cerita kita jalan ke Pali, nyampe ke Pali, masuknya malam waktu itu. Malam ya. Kita sempat nyasar di daerah. Berapa jam waktu itu dari sana ke Bali, dari Padang ke Bali? Kita berangkatnya sore, nyampainya malam. Besoknya? Ada 30 jam. 30 jam ya. Karena kita sempat nyasar masuk ke arah ini, arah Pendopo itu masuk. Oh iya betul. Jadi terpulangnya sini ngabisin waktu kurang lebih 6-8 jam di sini habisnya. Nah jadi balik lagi singkat cerita, kita sampai ke Pali malam, masuknya kalau nggak salah itu 1:30. Ketemu teman-teman kolega catur di situ. Ya cerita kan, udah istirahat kan, besok mau turnamen. Dan lucunya lagi, begitu kita pagi, waktu itu kan masih pilpres ya gitu ya. Iya betul.
Jadi teman kita tadi tuh, abang kita yang tadi itu tuh dia kan sebenarnya kan anggota partai juga. Ya. Jadi mendadak dia bilang kan, mesti mendadak balik ke Padang nih. Oh iya. Udah yuk tinggal di sini ya, ini dititipin ini makan apa segala macam pokoknya ya. Pokoknya di sini sudah siapkan ya. Ya pokoknya ini kan sama ini tadi kan dia kan join sama tadi abang kita satu lagi kan Anderson waktu itu kan. Udah pokoknya ya udah, yuk berdua di sini kan udah. Pokoknya nanti kalau apa-apa terakhir tapi Ruby kan udah dapat juara lah nanti katanya kan. Iya. Misalnya kalau ada hadiah kan ongkos pulang aman. Iya, iya. Paginya dia langsung berangkat. Waktu itu dalam rangka apa di Pali? Piala saya kurang pasti tapi Piala Bupati kalau Bupati nggak ya. salah. Ya. Dia di eventnya Sumatera juga sih kalau nggak salah itu. Tingkat Sumatera kalau nggak salah. Karena waktu itu ya dari Jawa belum kayaknya nggak datang waktu itu. Jadi saya asumsikan waktu itu Sumatera sih ya. Iya, se-Sumatera waktu itu ya. Ya, jadi udah kayak begitu dia langsung berangkat gitu kan. Jadi kan itu tadi dia datang cuma nganter saya ke Pati. Terus tinggalin. Ya, jadi banyak cerita kita main-main. Nah, main babak 1, babak 2 dengan transport nggak ada tadi kan. Yeah. Tadi kan abang kita itu yang bertanggung jawab transportasi di Pali. Main babak 1, 2, 3. Biasa kalau saya main saya nggak begitu perhatian lingkungan. Iya. Saya main ya udah main, selesai main udah kalau ketemu teman udah pas selesai teman semua udah saya pulang kan gitu. Yeah. Ngobrol nggak ada. Karena kebetulan lingkungan saya di Pali ini baru pertama nih saya datang ke Pali waktu itu kan. Nah, satu babak sampai babak kelima, babak ketujuh kebetulan saya mimpin juga waktu. Nah, disitulah mulai berawal cerita ininya. Tanda-tanda saya mau ke Tanjung Inem. Ke Tanjung Inem. Jadi waktu itu tuh ada peserta dari PTBA, Persiba, ya, yang Persiba. ikut di Perwakilan kejuaraan Persiba ya. Ya, perwakilan begitu. Nah, belakangan baru saya tahu tuh bahwa itu tuh waktu itu pernah ikut juga Pak Iwan yang pengurus satu di sini, terus Pak Henry, ada juga Pak An waktu itu kan. Nah, kebetulan Pak Iwan ini saya juga memang pernah kenal dulu sebenarnya. Cuman ya kenal sebagai catur sih ya, kolega kita di Sumbar. Waktu itu tuh beliau masih kerja di Bukit Asam yang di Solunto. Kalau dulu di Sumbar ada Piala Wali Tua Sakato namanya. Yeah. Jadi yang karyawan dari PTBA tuh ikut tuh datang ke Padang. Yeah. Kita kenal gitu, cuman nggak begitu akrab lah ya. Yeah. Kalau dibilang namanya apa, face-nya pasti ingat kita. Nah kebetulan dulu dari Saulun tuh banyak juga pecatur. Yeah. Nah disitulah. Jadi yang kakak saya ya, abang saya tadi ini Anderson ya namanya kan. Ceritalah sama Pak Henry, dari mana? Dari Sumbar ya kan. Yeah. Nah disitulah tahu, oh ada, kebetulan kan saya memang Mbak Sumbar kan. Yeah. Kebetulan main di papan atas waktu itu berebut juara 1, 2, 3 lah ya waktu itu ya. Nah sempat cerita mereka yang ngobrol gitu kan. Yeah. Nah kita pendekin lagi ceritanya, waktu itu terakhir saya cuma dapat nomor 2 kalau nggak salah ya. Juara satunya Rian Kapriaga tuan rumah gitu. Singkat cerita lagi, setelah selesai penyerahan hadiah segala macam, nah kan pulang lagi masalah lagi pulang. Jadi selesainya sore kita balik ke tempat ini penginapan jam 4 ada waktu itu ketemu teman yang dari kontingen Sejunjung. Ya udah besok aja kita pulang. Nah cuman nantinya waktu itu kan abang saya yang ini tadi kolega saya tadi Bang Anderson ngajak, udah kita pulang aja. Padahal kita sebelumnya udah ditanya bagusnya lewat mana kan gitu, balik ke Sumbar gitu kan. Ada 2 alternatif, lewat Palembang atau lewat Muara Enim kan gitu, arah Lahatan ini. Nah, kita tanya sama teman kita yang lain, dia nyaranin ke Palembang. Iya. Nah, tapi waktu itu kita cerita bertiga, karena waktu itu yang bertiga tinggal saya yang dari berangkat berempat tadi, saya, Bang Anderson sama teman saya lagi satu lagi, Nur Hidayat. Nah, cerita-cerita gitu, ya udah kita lewat ini aja. Oke, sip. Pokoknya kan saya udah ada, pokoknya kita pulang kan gitu. Ya kita pulang. Dia milih sampai ke Simpang Belimbing ya. Simpang Belimbing. Simpang Belimbing, udah naik taksi sampai Muara Enim. Rencananya ya kan tadi naik kereta dari Muara Enim ke Lahat ya. Ke Lubuk Linggau. Ke Lubuk Linggau ya. Saya juga nggak tahu soalnya ini perjalanan pertama saya ke Pali waktu itu. Ya, jadi sampai di Muara Enim kita mampir turun di terminal. Udah mobil nggak ada waktu itu kan. Ternyata udah lewat ininya keretanya. Udah kita duduk dulu di Simpang itu tuh kalau nggak salah dulu ada jualan sate kalau nggak salah. Nah, kita duduk lagi di cerita. Di depan stasiun itu ya. Bang Anderson ini nelpon lagi Pak Henry kan yang udah kenal tuh cerita sebelumnya. Nih tanya Pak Henry, ini di mana? Nah nasib baik Pak Henry belum sampai, kita dulu sampai di. Oh dari Pali Pak Henry belum sampai ya? Pak Henry dari Pali masih dalam perjalanan. Nah nasib baik ketemu Pak Henry, ya udah ditelepon tadi kan kita dengar ceritanya. Ya udah tunggu aja kata Pak Henry di situ, nanti saya mampir katanya kan. Naik lagi cerita, udah diajak
ketemu pas Pak Henry-nya udah, Pak Henry saking baiknya kan udah bertiga kita diajak udah nginep aja di rumah saya dulu ke Tanjung Enim dulu katanya. Iya. Udah baik nasib baik kita diajak ke Tanjung Enim belum jadi berangkat balik Belum ya, jadi. naik bus kan udah nginep di ini tempat Pak Henry semalam, besok pagi cerita lagi cerita catur. Pak Henry cerita sama abang saya balik lagi, saya waktu itu tuh nggak begitu antusias lagi di catur. Iya. Saya udah punya ini sendiri sih ya. Udah ada angan-angan sendiri lain ya. Ada jalan yang saya udah ini sendiri gitu kan. Jadi waktu itu tuh cerita Pak Henry cerita sama Pak Endors kita ada klub catur segala macam gitu kan ya di sini ya. Pokoknya kurang lebih cerita catur gitu kan. Udah coba ngajak anak latihan catur segala macam. Nah itu tadi balik lagi saya masih nggak respon kalau mereka cerita catur nggak. Nah datang teman saya yang satu lagi karena cerita yang ke catur tentang pelatihan. Nah ini Pak Hen Ruby ini dulu pelatih catur ya. Di ini malah dulu pernah ngajar di sekolah catur Dr. Adianto. Nah, memang dulu saya pernah ini juga jadi staff lah istilahnya, staff pelatih ya. Karena ada ketua kita juga waktu itu, Pak Huter percaya kan dulu timnas junior dulu. Iya. Oke, Mas Ruby, cukup panjang perjalanannya ya dari Padang ke Pali sampai ke hampir ke Tanjung nih ceritanya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah sebuah lagu berikut ini. Tetap di Tanjung Enim Radio. Panjang begitu ya, Pak. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Para kanjut Tanjung Enim Radio masih bersama saya Redi Smash dan bintang tamu kita yang spesial dari Sekolah Catur Bukit Asam Tanjung Enim, Mas Bang Ruby Tamono, pelatih catur Porsiba, dan Arya Prima, anak berprestasi Sekolah Catur Bukit Asam. Nah kalau tadi sudah selain pandang kita bertanya-tanya sejarah dari Mas Ruby sampai ke Tanjung Enim, kemudian saya mau tanya ke bintang tamu yang kedua ini Arya Prima. Assalamualaikum Prima, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik ya. Baik. Sekarang sekolah di mana nih? Di SMP 2 Negeri Lawan Kidul. SMP 2 Lawan Kidul ya. Baru naik ya? Iya. Umurnya berapa sekarang? 13 tahun. 13 tahun. Nah, Prima kok senang catur tuh alasannya apa itu? Yo suka saja. Suka ya. Nah, ini jadwal latihannya seminggu sekali atau tiap hari atau seminggu 3 kali di sekolah catur? Seminggu 3 kali. Jam berapa itu? Jam 2. 2 sampai jam? Jam setengah 6. Setengah 6 ya. Jadi setelah selesai sekolah lanjut ke sekolah catur ya. Ya. Waktu pertama kali sekolah di catur di Bukit Asam, seneng nggak waktu itu? Senang. Jadi senangnya catur setelah ikut sekolah catur atau memang dari sebelum ikut sudah senang sama catur? Sudah senang. Sudah senang ya. Di rumah ada yang ngajarin nggak nih? Enggak Ayah ada. ibu nggak ada. Enggak ada. Jadi senangnya ngeliat orang catur senang gitu ya. Iya. Nah, jadi sampai hari ini sudah berapa tahun Arya Prima ikut di sekolah catur ini? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Di sini kami dapat bocoran pernah berprestasi di. Prestasinya kapan dan di mana waktu itu? Yang pertama kapan? Di Kapolda. Di Kapolda Palembang, tahun berapa itu? tahun 2019. Juara berapa waktu itu? Juara 3. Juara 3. Itu kejuaraan nasional atau Kapolda Cup aja? Sumsel ya, wah sedang. Berapa waktu itu pesertanya banyak? Banyak. Wah, ini cukup membanggakan ini.
Selamat sore untuk Dewan Guru dan Kepala Sekolah SMP 2 Raungkidul Pak Heri ya. Selamat sore, ini salah satu anak didik berprestasi hadir di sini karena kebetulan saya kenal sama Pak Sekolahnya ya. Dan pemain catur idola Prima siapa nih sekarang nih? GM Bobby Bisa Dari mana itu? dari Amerika. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu nih. Nanti suatu saat Bapak doakan bisa ke Amerika nih, bertemu langsung sama idolanya nih ya. Nah, kembali ke Bang Ruby nih, silakan mikrofon di dekat sedikit. Nah, Bang Ruby Tamono, sampai saat ini kalau ada semacam alumni sudah berapa angkatan dan sudah berapa banyak murid-murid Anda di Sekolah Catur Bukit Asam nih? Kalau angkatannya sekarang nih masuk ke angkatan ketiga sebenarnya. Ketiga ya. Karena tahun ketiga ya. Tahun pertama itu angkatan pertama, sebenarnya tahun kedua masih ada sebagian yang angkatan pertama yang ikut di situ. Nah, cuman sekarang kita bisa klarifikasi itu sekarang itu kalau di Sekolah Catur Bukit Asam itu ada yang kelas prioritasnya ya, dalam artian mereka yang dari awal ada potensinya yang udah besar, itu kelas A. Kelas nah A, di ya. situ tuh kalau kondisi terakhir mereka tinggal berempat. Dulu sebelumnya ada berenam sih. Ya. Tiap kelas itu tuh yang kelas prioritas ada 6 orang karena kapasitas kita tuh 6 sampai 8 orang untuk fokus ya. Jadi penentuan kelas itu berdasarkan umur atau apa nih? Kalau sekarang masih berdasarkan kemampuan. Kemampuan ya. Ya, kemampuan mereka di catur sih. Kita memang udah evaluasi dari awal ya, kebetulan yang generasi pertama kita tahu betul perkembangannya kan, boleh dibilang dari nol ya. Dari mereka nol. udah kenal catur tapi teori belajar ininya mereka sama-sama dari nol. Nah, mereka memang yang udah di atas rata-rata kemampuannya dengan rekan yang di sekolah caturnya juga ya. Seperti itu ya. Jadi makanya ada berempat sekarang yang ini, terus ada lagi kelas B ya. Kelas B itu tuh kemampuannya udah mendingan. Nah, kemarin itu tuh ada kelas C yang baru tuh sebenarnya. Yeah. Nah, terakhir ini kita juga baru rekrut yang baru. Kelas D kita ini itu dari beginner bener istilahnya, dari nol bener. Kita sempat ngadain seleksi buat mereka karena kapasitas sekolah kita sih ya, kapasitas kelas daya tampung kelas kita tuh. Iya. Nah, untuk seleksi penerimaan calon siswa catur lah katakan seperti itu ya. Itu ada patokan umur nggak? Misalnya, harus mulai dari 6 tahun, harus dari taman SD, seperti apa ini? Kalau untuk sekarang yang gelombang ini ya, kalau sekarang kita juga baru putusin itu sebenarnya kita nerima siswa istilahnya berkurun waktu sama kayak les juga ya. Kalau dulu kita anytime bisa datang ini belajar ya. Sekarang dengan kapasitas dengan target yang udah ada program kita nerimanya sekali 6 bulan. 6 bulan sekali ya. Jadi nanti mereka yang memang ada 2 nanti itu. Ada yang memang catur untuk leisure atau untuk hobi ya. Untuk hobi. Ada yang catur memang untuk prestasi. Prestasi dan profesi ya. Ya, nah jadi ada 2 nanti. Nah, setelah 6 bulan ini ketahuan tuh ada yang mau milih jalur prestasi atau hobi-hobi, ya mereka datang kita main, kita kasih fasilitas buat itu. Cuman belajarnya dikit udah. Nah, kalau yang untuk prestasi mereka memang di push untuk belajar ya. Nah, dari itu tadi kalau untuk umur sekarang kalau sekolah catur Bukit Asam kita rekomendasikan itu tuh umur 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke bawah ya. Dalam artian apa? Alasannya? Alasannya sebenarnya sederhana. Sekarang itu tuh untuk awal ya, biasanya kan orang masuk catur ada harapan mau belajar buat juara. Nah, kondisi sekarang anak kelas A itu tuh masing-masing udah punya juaranya tuh. Kelompok umur 11 udah ada jagoannya. Gitu ya. Mereka akan mulai udah 2,5 tahun yang lewat ya. 2 tahun yang lewat lah, 2,5 sampai 2 tahun yang lewat. Kalau umur 13 ada Arya, ada ini juga. 15 ada Vija. Di yang kelas A yang berempat sisa yang ini. Kalau dulu ada Hanifah, ada Hanif ya. Fatih Putih. Nah itu tadi, kalau mereka mentok sama itu tuh harapan mereka udah tipis. Mereka cuma bisa mainnya di Maraenim. Nah makanya itu tadi. Nah kalau mereka umur 11, balik lagi umur 11 nanti mau kelas 6, fokus mereka juga udah gantung lagi. Nah makanya kita nganjurin kalau umur anak kan, apalagi sekarang nih kita malah prioritaskan untuk yang putri ya 10 tahun dan putri ya. Karena memang berapa perbandingan putra putri? Kalau sekarang kita nggak bandingin, pokoknya mereka Enggak, maksudnya seperti ini. Katakanlah sekarang ada 200 siswa misalnya. Dari 200 itu dominan ke putra putri kalau catur nih. sekarang ini dominannya putra. Putra ya. Kayak kemarin kita ngambil kirim squad kita ke Lahat ya, ke Jurprof kita itu tuh kalau yang muridnya tulen itu tuh kita ngirim 8 ya. Iya.
6 putra, 2 cuman putri. 2 putri ya. Waktu itu yang bertahan ya. Sebenarnya dulu banyak juga yang datang putri, cuman nggak bertahan. Istilahnya mereka kan seperti yang saya bilang tadi, ada yang untuk hobi, ada yang untuk prestasi. Nah kita kan memang nggak bisa paksain di umur segitu, nggak bisa. Jadi mereka nanti kalau udah belajar dengan rentang waktu yang cukup, ketahuan nanti mereka mau lanjut untuk hobinya atau untuk prestasi. Nah, gitu aja tuh. Nah, untuk pelatihan catur ini kan tentunya ada fase-fase tingkatan-tingkatan. Bisa diceritakan yang dari awal yang dilatih apa saja? Ya, kalau dari awal kita tuh kalau kita anggap dari nol tuh beginner namanya. Beginner ya. Kalau di sama seperti bahasa Inggris ya awalnya. Pas ya ininya pemula ya kalau pemula ya. Beginner. Nah, itu tuh biasanya sebulan. Bulan. Kita kenalin mereka. Memang catur udah tahu orangnya, tapi seperti ini. Tapi kayak kulit luarnya ya. Catur kuda segala macam anak-anak udah tahu. Nah, tapi kalau kita masuk di kelas ini, kita ngajarin memang basic yang ini pedagogiknya ada. Nah, kalau ibarat kalau sekolah umum ada kurikulumnya memang. Nah, mereka kurang lebih sebulan di situ. Kita ajarin papan catur tuh susunannya kayak apa gitu, notasinya, terus fungsi buahnya, pion apa segala macamnya, nilainya. Nah, begitu udah familiar nanti baru kita masuk mengenalin taktik-taktik yang tadi dasar, basic taktik. Nah, itu tuh kurang lebih waktunya kurang lebih 3 bulan. Nanti kita kenalin lagi basic strategi namanya. Strategi dasar anak-anak. Nah, proses itu udah dilalui oleh yang di kelas A. Nah, itu makanya kita kalau ininya hasilnya udah kelihatan di kelas A. Jadi kurun waktunya sebenarnya kalau yang sudah ada, kalau berdasarkan ini buku yang saya baca juga ya referensi ininya, itu kurang lebih kalau untuk anak-anak itu perlu 3 tahun sebenarnya mereka buat eksis ya. Ada juga yang bisa lebih cepat. Nah, di catur memang nggak ada patokan waktu fix tidak ada. Nah, contohnya kita ambil Arya 2,5 tahun yang belajar fokus, mereka dia udah bisa tembus nasional ya, walaupun ini kejuaraan di Polda ya, di Jogja. Ya. Tahun berapa itu? Tahun ini kemarin 2 bulan yang lewat. Predikat juara 1, kelompok umur 15. Kelompok umur 15. Wah, subhanallah. Kita berikan aplaus dulu untuk Arya. Arya yang tingkatnya nasional itu tuh. Nah, makanya itu tadi kalau basic, kalau yang udah, kalau di kelompok umur dia nih umur 13 ini, berarti kalau kita ambil acuan anak-anak umur belajar 6 tahun, berarti mestinya anak-anak itu udah belajar 7 tahun ya. Iya. Nah, lebih. Waktu itu di Jogja tahun berapa? 2022 ya? Iya. Arya perwakilan dari mana? Maksudnya mewakili perusahaan atau Sumsel atau kabupaten waktu itu? Kalau secara ininya anak-anak sekolah catur otomatis kita ngirimnya kan mewakili Porsibanya. Porsiba ya. Tapi, artinya mewakili sekolah catur ya. Tapi kalau regulasinya, kalau ikut kejuaraan nasional kayak begitu orang kan nggak kenal Porsiba, orang taunya daerah. Nah, Palembang, Sumatera Selatan ya. Kalau tingkat nasional, orang taunya Arya dari Sumsel, otomatis kita mewakili Sumsel juga. Kalau basicnya kita mewakili Porsiba otomatis kan. Nah, cuman dengan kita membawa Porsiba, otomatis juga bawa Sumsel. Ya betul. Nah, jadi secara otomatis dia. Perwakilan Sumsel. Nah, kembali ke Bang Arya sendiri nih. Bang Ruby sendiri. Dulu alumni mana sih kok sampai bisa jadi seorang pelatih? Tentunya bukan sembarang orang bisa masuk ke sana. Saya nggak alumni juga sih sebenarnya. Kalau secara umum saya belajar otodidak sih sampai terakhir saya 98 dapat kesempatan itu ikut klub, namanya dulu ada Bali Jazz Club dulu, Bali Jazz Center. Itu pimpinannya kebetulan orang daerah Minang juga ya, Pak Jeffrey. Nah, kebetulan beliau merekrut pemain-pemain kuat nasional waktu itu, ada Pak Utut, Pak Ruben, Pak Diandoko Grandmaster. Nah, saya ditarik ke klub itu. Nah, di situ kebetulan saya memang tertarik untuk di catur ya. Buku-buku banyak. Kalau dulu kita di lokal ini susah tuh, Pak. Source ilmu itu tuh susah ya. Searchingnya susah ya. Susah nggak kayak sekarang. Nah, itu tadi saya baca buku segala macam. Terus perkembangan waktu saya juga dipercaya juga sempat ngajar di sekolah catur Utut Adianto. Nah, kebetulan mereka punya pustaka juga. Kebetulan saya punya berapa lama waktu itu di sekolah catur Utut Adianto? Kalau sekolah catur Utut Adianto saya nggak belajar sih, belajar sambil ngajar sebanyaknya. Nggak, maksud saya domisili sana waktu itu berapa lama? Rentang waktunya, saya sih nggak pernah yang full sih ya. Rentang waktunya itu dari 2002 sampai terakhir 2011. Cukup lumayan karena saya di rentang waktu itu mungkin saya balik 6 bulan ke Padang atau setahun di Padang, nanti balik lagi ke sekolah Utut Adianto nanti kan. Nah, terakhir itu tuh yang saya full itu tuh 2011. Saya coba cari-cari informasi tentang catur lah waktu itu. Nah, sekolah catur Utut Adianto waktu itu punya sumber informasi yang paling banyak waktu itu.
dia punya pustaka kan kalau di sekolah catur. Nah di situ saya belajar sambil ngajar juga. Saya pernah jadi asistennya Edi Handoko juga. Wah. Nah, waktu itu kan ya GM Edi Jadi Handoko. artinya tidak sembarangan waktu itu yang diikutin ya, orang-orang punya nama semua ya. Ya kebetulan saya pernah ikut Pak Utut juga, tapi kan waktu itu banyak kan saya barengnya sama Grandmaster Edi Handoko almarhum ya, sama Ruben. Ada juga Pak Ivan itu tuh waktu itu. Saya sempat tinggal di rumahnya dia tuh belajar ini ya catur ya, ininya senior saya tuh di Bali Jeff itu Pak Ivan Sturu MI. Sekarang beliau ada di terakhir kayak saya di Kalimantan apa gimana? Saya nggak tahu tuh. Nah, menurut Bang Ruby sendiri, perkembangan catur di Indonesia sekarang seperti apa sih? Apakah cukup pesat perkembangannya atau masih nyantai ketimbang kita sekolah catur di luar nih? Kalau dibandingin di luar otomatis kita slow sih Pak ya. Iya. Nah ini kita fair-fair aja, tapi dalam artian ini. Kalau kita ambil perbandingannya ke India, otomatis kita kalah jauh. Oh India Kalau kita sudah cukup maju India. India terakhir itu tuh GM-nya udah lebih 50-an Pak, 60-an kan. Terakhir saya nggak tahu nilai detailnya itu tuh. Efek dari Anand juara dunia. Iya. Nah kalau kita di Indonesia sebenarnya ada juga efek dari Pak Utut sebenarnya, cuman tidak sebesar yang ada di India. Pak Utut dulu waktu tahun 90-an kan waktu jadi GM Super, efeknya juga ada. Cuman karena terbatas ini aja ya, informasi itu tuh adanya cuman di Pulau Jawa. Kita anggap sentralnya DKI Jakarta. Waktu itu ada sekolah caturnya cuman di Jakarta, di daerah nggak ada. Nah kalau dari itunya agak stuck ya. Dan artinya apa? Kita dari GM terakhir itu tuh Santo ke Novendra itu makan waktu kurun waktu 10 tahun. Oh seperti itu ya. Santo dapat GM-nya 2005 kalau nggak salah ya, 2004-2005. Nah terakhir tuh Novendra 2000 ini. Jadi kurang lebih 15-an tahun. Kita dapat GM baru lagi. Nah, jadi kalau kita bandingin tidak seperti di negara luar terus menerus eksis dia ya. Eksis. Nah, kalau kita ambil skop yang paling kecil, Sumsel. Iya, Sumsel. Nah, Seperti apa Sumsel? Nah, Sumsel sebenarnya kan mereka juga udah ada, tapi kan stuck. Nah, dibandingin ini, nah kalau kita ngambil contohnya kita di Tanjung Enim, dengan adanya Tanjung Enim sekarang kan petanya agak berubah. Kalau dulu orang nggak pernah tahu tuh Tanjung Enim. Jadi balik lagi pembinaannya sih ya. Kita nggak tahu tuh secara umum kesalahannya di mana, tapi kan tetap ada pengurus itu tetap berusaha gitu kan. Tapi kendala umumnya itu tuh ada di mana kita juga nggak tahu. Kalau saya sih di sini misalnya kan cuman dedikasikan apa yang saya tahu untuk anak-anak, anak-anak mau menerimanya, Porsiba menyupornya 100%. Ya udah anak-anak juara gitu kan. Yang jadi masalah anak-anak belajar, mereka nggak ada kesempatan untuk tanding, nggak ada kesempatan untuk media ininya. Itu yang jadi masalah. Nah itu yang alhamdulillah kita di sekolah. Tapi gaya-gaya seperti itu sekarang sudah tidak ada lagi ya. Jadi artinya sarana untuk belajarnya ada, peluang-peluang untuk pertandingan tetap ada sekarang ya. Nah itu tuh yang paling penting Pak. Sebenarnya kalau terakhir kita di Sumsel ini pernah datangin ini ya, coaching klinik itu yang kerjasama dengan PB, Serbakov, perusahaan Serbakov, dia ngasih coaching list di sini gitu kan. Nah kendala yang umumnya waktu itu ada juga pendampingnya Pak Kris ya yang nemenin Serbakovnya. Jadi anak-anak itu tuh latihan, turnamen, evaluasi itu siklus yang ini ya. Nah itu tuh tadi kebetulan kita memang udah praktekin itu sebelumnya walaupun di internal kita tiap bulan ngadain home turnamen. Jadi mereka latihan, tanding, evaluasi. Nah itu juga siklus yang kebetulan kita juga udah pakai. Nah itu yang terjadi buat anak-anak. Jadi yang ada di sekolah catur Bukit Asam ini sudah hampir sama dengan sekolah-sekolah lainnya ada dari segi pelatihan materi dan sebagainya, kurikulumnya ya. Kurang lebih gitu tadi. Kebetulan saya nyari-nyari informasi source-nya itu tuh kan kalau buku banyakannya kan dari luar ya informasinya. Kebetulan saya juga ya sedikit bisa bahasa Inggris, saya baca-baca cari informasi dan banyak informasi itu tuh sebenarnya kayak begini. Ada istilahnya nanti kalau di Eropa Russian Chess Club, Russian Chess School namanya ya. Gaya permainan Rusia, catur Rusia kayak begitu. Nanti ada lagi yang Italian Chess School-nya, model pemain dulu dia banyaknya kayak begitu. Baik Bang Ruby, style Italia, style Rusia nanti kita bahas lebih panjang lagi setelah jeda berikut ini. Para kecil tetap di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.